Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching di mana saya nanti akan bertugas sebagai coach, kemudian Pak Muslihin sebagai coachee, dan Bu Indah sebagai observer atau pengamat. Kegiatannya seperti apa? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Pagi Pak Adi. Pagi Mbak Indah. Hari ini mau praktek coaching ya? Iya, ini mau praktek coaching. Kebetulan hari ini nanti saya dengan Pak Muslihin Mbak Indah. Oke, siap. Sebelumnya sehat kan ya Pak Adi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Indah sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Berarti hari ini rencananya mau praktek coaching. Iya. Antara Pak Adi dengan Pak Muslihin. Oke, kemudian saya bertindak sebagai pengamat. Pengamat. Oke, siap. Dalam mengamati kan berarti ada rubriknya ya Pak ya, rubrik Iya. observasinya ya. Pak Adi berarti sudah memahami ya? Insya Allah sudah. Oke, siap. Lanjut berarti. Kemudian ini apa Pak? Kompetensi yang ingin dicapai pada saat proses coaching kali ini Pak Adi? Iya, jadi untuk kompetensi nanti saya akan coba yang pertama presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan-pertanyaan berbobot, Mbak Indah. Berarti pengennya tiga-tiganya ya? Pengennya tiga-tiganya. Yang kedua mendengarkan aktif sama bertanya atau mengajukan pertanyaan Mengajukan yang berbobot. pertanyaan berbobot. Barangkali bisa lebih spesifik Pak Adi, apa yang bisa saya amati dari ketiga kompetensi ini? Ya mungkin di mendengarkan aktif mungkin Mbak Indah. Mendengarkan aktif ya. Jadi pada intinya saya mengamati di proses mendengarkan aktifnya ya. Nah, ininya apa Pak indikatornya ketercapaiannya? Untuk indikator dari mendengarkan aktif sendiri nanti mungkin dari obrolannya nyambung gitu ya. Jadi antara saya dengan Pak Muslihin nyambung. Yang kedua selalu merespon setiap perkataan dari lawan bicara gitu. Dan bisa menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara, mungkin seperti itu. Jadi indikatornya tadi ya responsif, kemudian percakapannya nyambung ya, santai akrab. Oke siap Pak. Saya berarti bertindak sebagai pengamat ya. Oke. Jadi silakan sebagai coach, berarti Pak Muslihin sebagai coach ya. Monggo dipersilakan Pak. Iya. Iya. Halo Pak Muslihin, ketemu lagi nih. Halo Pak Adi, alhamdulillah ini bisa ketemu dengan Pak Adi lagi. Saya sangat senang sekali ya Pak. Iya, alhamdulillah ini sama ini kalau kita ngobrol pasti ada yang seru itu ya, ada yang bisa dipelajari itu untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya selalu menikmati setiap percakapan lah ya. Nah, untuk hari ini gimana ini Pak Muslihin? Katanya ada yang mau dibicarakan, ada yang mau diobrolin, disampaikan nih untuk dipecahkan masalahnya. Kira-kira ada apa ini? Iya nih Pak, saya sebenarnya malu nih Pak mau menyampaikan. Cuman kalau misalkan nggak saya sampaikan, itu akan jadi beban pikiran saya Pak. Cuman saya sebelum menyampaikan minta kepada Pak Adi bisa menjaga rahasia nih Pak, jangan sampai bocor kemana-mana nih Pak. Oh iya ya pasti ini kan obrolan antara saya dengan Pak Muslihin ya, jadi tidak akan saya bocorkan lah insya Allah ya. Nah ini kira-kira apa nih yang pengen Pak Muslihin dapat nih dari obrolan kita kali ini? Jadi di sekolah saya itu ada guru Pak, ada guru yang senior, ada juga guru yang junior. Nah permasalahan duanya ini memang seringkali menjadi beban pikiran saya nih. Guru yang senior ini merasa mereka punya pengalaman yang lebih, kemudian guru yang junior ini merasa minder nih Pak. Jadi bagaimana nih Pak bisa menyatukan keduanya nih Pak, biar mereka bisa berkolaborasi nih Pak. Iya. Ya jadi di sekolah Pak Muslihin itu ada guru senior, kemudian guru senior lah, permasalahannya supaya bisa berkolaborasi di antara keduanya itu bagaimana itu ya. Lah menurut Pak Muslihin sendiri ini apa ini yang ingin diangkat dari permasalahan ini? Tadi ada
berkolaborasi, kemudian mungkin ada komunikasi. Kira-kira apa ini? Jadi begini ya Pak, kalau saya pikir itu ternyata memang tidak mudah untuk membuat mereka berkolaborasi menjadi tim yang keren, menjadi tim yang hebat. Karena di satu sisi guru yang sudah senior ini memiliki banyak pengalaman. Kemudian mereka sudah banyak makan asam garam kehidupan ya di dalam dunia pendidikan tentunya Pak. Kemudian walaupun lebih mumpuni di beberapa sisi, tetapi di sisi yang lain namanya pendidikan senantiasa terus bergerak Pak. Apalagi sekarang kita harus beradaptasi dengan sistem pendidikan yang baru Pak. Contohnya bagaimana seorang guru itu bisa mengajar dengan menggunakan IT, kemudian bisa menerapkan teknologi dalam pembelajaran kelasnya. Betul. Namun di sisi yang lain, ketika guru senior bekerja sama dengan tim yang sudah ada, guru senior terlalu mendominasi Pak dalam kegiatan tersebut. Walaupun tidak semuanya ya Pak, tapi seringkali memang mendominasi, merasa dirinya paling benar, kemudian merasa dirinya paling bisa. Saya sudah mencoba melakukan observasi Pak. Teman-teman yang tadinya antusias untuk bekerja sama, guru-guru muda, sekarang malah tidak banyak omong. Mereka cenderung pasif, mereka cenderung diam, jadi pemalu dan minder Pak. Biasanya teman-teman terbuka menyampaikan pendapat, ngobrol juga antusias, cair suasana. Namun ketika digabung satu forum dengan guru yang senior, ini malah cenderung mereka pasif dan diam. Nah, ini kira-kira menurut Pak Adi bagaimana nih Pak? Nah, Pak Muslim kan tadi sudah cerita ya banyak ya kepada saya. Nah, Pak Muslim sendiri kira-kira maunya gimana ini dalam situasi ini? Yang pertama, ini kan ada satu guru senior yang kayaknya mendominasi gitu ya. Dan kayaknya juga susah berkolaborasi dengan guru yang lain, khususnya guru muda. Dan ada juga ternyata dengan sikap mereka berhubungan dengan guru muda ini, membuat guru muda dalam forum tertentu berubah sikapnya. Kira-kira Pak Muslihin mau memilih kita membahas yang mana dulu ini dari dua masalah tadi ini? Kalau saya sih nggak muluk-muluk Pak. Kalau menurut saya sih memang minimal mereka ketika dalam satu forum ini mereka tetap setara Pak. Ya, jadi apa namanya tidak ada guru senior, tidak ada guru senior. Jadi itu aja dulu Pak. Oh, jadi supaya mereka yang beda generasi ini bisa setara gitu ya, bisa sama-sama, tidak membedakan senior dan junior. Gitu kira-kira seperti itu ya Pak Mus? Iya, kira-kira seperti itu Pak. Karena saya berpikir kita memang membutuhkan. Jadi butuh untuk mendengarkan, kemudian juga butuh mendengarkan dari siapapun, bukan hanya dari yang senior ataupun yang punya pengalaman yang lebih. Namun bisa jadi yang lebih muda ini memiliki ide-ide cemerlang Pak, kreativitas tertentu yang justru mungkin lebih bisa nyambung dengan dunia anak-anak yang sekarang. Kalau kita lihat dunia anak-anak sekarang itu kan jelas dunianya dunia gadget ya Pak. Orang-orang yang sudah sepuh mungkin mereka beda jenjang lah mungkin ya. Sangat beda sekali dunianya Pak ya. Mungkin mereka sangat sulit untuk mengoperasikannya. Kemudian kalau terlalu jauh jenjangnya tidak dipungkiri Pak, generasinya mungkin sudah berbeda. Jadi kesenjangan kadang juga muncul. Nah, kira-kira apa sih yang Pak Muslihin tahu nih tentang guru-guru senior ini? Ini mungkin Pak Mus juga bisa melakukan observasi nih. Maksudnya Pak Muslihin tadi sampaikan bahwa mereka guru yang sudah punya pengalaman ya, tahu apa pahit manisnya kehidupan, sudah makan asam garam lah istilahnya seperti itu di dunia pendidikan. Artinya sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, sebetulnya apa ini yang Pak Muslihin tahu? Kok sekarang dengan paradigma baru pendidikan, cara mengajar juga diminta untuk berubah. Kok mereka jadi terkesan sulit untuk berkolaborasi? Kira-kira apa yang Pak Muslihin tahu tentang diri mereka ini? Mungkin paradigmanya Pak. Mungkin dari sebagian mereka
Yeah. memiliki paradigma senioritas, Oh. ya, yang menganggap paling paham, kemudian lebih berpengalaman, dan situasinya ada perbedaan dan tidak bisa disamakan, Pak. Kemudian mereka menganggap pengalamannya menjadi sumber informasi yang luar biasa, Pak. Ya mungkin karena mereka merasa senior gitu ya. Jadi kurang mau mendengarkan mungkin karena menganggap ya saya lebih tahu dari kamu gitu. Begitu kira-kira ya Pak ya. Ya, seperti itu. Ya padahal dalam konteks sekarang bisa jadi itu sudah tidak relevan gitu. Mereka ini bisa jadi pengetahuannya, pengalamannya perlu di-upgrade lagi. Perlu di-update lagi atau mungkin perlu di-refresh lagi gitu mungkin ya. Nah, kalau kayak ini satu sisi mereka merasa senior, namun barangkali nih Pak Muslihin masih bisa melihat karena berdasarkan pengalaman bergaul dengan mereka selama ini gitu ya. Kalau diamati sebenarnya ada tidak ini yang bisa dilihat modal untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain? Karena guru-guru ini sudah berpengalaman gitu. Kira-kira ada tidak modelnya? Adakah kualitas-kualitas dari guru senior ini yang masih dimanfaatkan sebagai basis potensi untuk digunakan untuk mempermudah mereka ketika berkolaborasi dengan guru yang lain? Sebetulnya ada, Pak. Guru-guru senior itu kan mereka memiliki pengalaman mengajar yang lama. Mereka memiliki potensi yang justru kalau nangani anak itu justru lebih sabar, Pak, dibanding dengan guru yang itu muda itu, Pak. Iya. Yang kalau yang saya lihat dari sisi kelebihan dari guru senior itu adalah seperti itu, Pak. Kemudian kalau dipikir-pikir juga di antara mereka sebetulnya tidak ada maksud, Pak, untuk kemudian merendahkan guru yang junior. Muda, ya. Cuman memang harapannya dari teman-teman yang muda ini memang bisa berkolaborasi, kemudian termasuk dengan guru muda. Mungkin mereka guru-guru yang senior ini mungkin mereka hilaf, Pak. Mungkin bisa mereka hilaf, ya, dan paradigmanya yang memang mungkin mereka harus berubah nih, Pak. Paradigma dari guru-guru senior ini harus berubah, atau mereka mungkin melakukan dengan tanpa sadar, Pak. Iya berarti apa yang Pak Muslim akan jalankan berikutnya ini tergantung informasi itu ya. Kalau tidak sadar berarti memang harus dibikin sadar gitu kan. Kalau tidak mau berubah ya mungkin kita perlu mencari tahu apa yang membuat mereka tidak mau berubah. Nah, menurut Pak Muslim sendiri apa ini yang kayaknya perlu lakukan atau sediakan supaya bisa mendapatkan informasi tadi nih, kira-kira apa yang akan lakukan? Kalau menurut saya nih, Pak, ini saya akan coba ajak mereka ngobrol dari hati ke hati, Pak. Heart to heart gitu, Pak. Artinya mereka perlu diajak diskusi. Ya, dengan mengajak diskusi, kita menyampaikan posisi untuk mengajak mereka berperan sebagaimana dirinya. Guru yang senior ini mendidik murid-murid kita, dan memang sudah saatnya guru senior perlu mendidik guru-guru yang muda juga. Artinya tidak hanya mendidik anak-anaknya, Pak, tapi teman-teman rekan sejawatnya yang memang masih muda dan butuh cerita atau butuh pengalaman yang mereka tularkan kepada guru-guru yang masih muda. Kemudian bisa dikatakan ya dengan sistem Among lah, Pak, ya. Dengan konsep sistem Among itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, Pak, yang mengimplementasikan sebagai guru yang senior ini harus menjadi contoh, ya, bisa membimbing dan mengarahkan kepada guru-guru yang muda. Tentu mereka harus diajak ngobrol. Bagaimana sih cara melesitkan potensi guru-guru yang baru, menggali potensi dan kesempatan guru-guru yang muda, sehingga harapannya di dalam rapat guru senior bisa mengerti bagaimana menempatkan posisinya, walaupun ini mungkin bisa lebih dari satu obrolan, Pak, bisa berkali-kali obrolan ini. Nah ini pengennya setelah ngobrol dengan mereka, dengan mengejawantahkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi, mungkin belum bisa menjadi teladan yang lain. Nah, Pak Muslim sendiri merencanakan
mengobrol dengan mereka yang seperti apa ini? Yang tadi katanya berkali-kali gitu kan. Nah, kira-kira rencananya seperti apa ini, Pak Mus? Saya coba akan membuat percakapan-percakapan yang menggunakan pendekatan coaching, Pak. Ini bisa dicoba ya untuk membuat mereka lebih terbuka, agar lebih nyambung, lebih akrab dan setara. Ya, mencoba menghilangkan posisi kepala sekolah atau guru, namun lebih kepada bersamaan atau kebersamaan sebagai seorang pendidik, ya, tidak hanya mendidik murid, tetapi juga mendidik guru yang lebih muda. Karena salah satu keberhasilan guru senior tidak hanya mengedepankan potensi peserta didik, namun juga mengedepankan potensi guru-guru supaya sekolah kita ini bisa menjadi lebih baik lagi, Pak. Oh, itu luar biasa sekali Pak Muslim ya. Tadi sudah merencanakan tentang mengobrolnya seperti apa, sudah merencanakan yang diobrolkan seperti apa. Ini udah bagus sekali ini. Ini kayaknya Pak Muslim ini ingin mengusik jiwa pendidiknya itu dikuatkan lagi mungkin ya di guru-guru senior ini ya. Jadi tidak hanya mendidik siswa, anak, tapi juga harus bisa mendidik guru-guru yang lebih muda itu juga. Jiwa pemimpinnya juga tidak hanya kepada siswa, namun sekarang kepada teman-teman yang satu karir ini jenjangnya ya kualitas yang lebih tinggi gitu, dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Kira-kira seperti itu sih yang saya tangkap ya. Ya saya merasa luar biasa ini bisa melihat sesuatu dari hasil obrolan ini. Ya benar nggak Pak Muslim ya? Ya, sangat betul Pak, sangat keren sekali. Saya pun berpikir ternyata apa yang selama ini saya lihat sebagai sebuah kelemahan dan sebuah permasalahan, ini justru malah bisa menjadi kekuatan yang selama ini terpendam, Pak. Iya. Wah luar biasa sekali ini. Ternyata seperti itu ya Pak ya. Jadi saya jadi tidak sabar nih, pengen mendengar cerita selanjutnya ini. Kapan kira-kira Pak Muslihin bisa ngobrol dengan mereka dan bagaimana kira-kira hasilnya ini? Saya penasaran sekali. Iya Pak, mungkin saya coba akan mulai minggu depan ya Pak. Saya akan mengobrol dengan mereka, namun saya tidak akan mengajak mereka ke ruangan saya Pak. Tetapi yang akan saya lakukan adalah menyambangi mereka, supaya untuk menjaga kesetaraan atau ngajeni. Soalnya kalau misalkan kita panggil seolah-olah itu atasan dengan bawahan, kalau kita yang kita kesana itu kan tidaknya kita menguangkan itu. Wah, ini Pak Muslim ini luar biasa sekali ini. Ya, membangun respect dengan mereka, kayaknya malah saya tambah penasaran ini kira-kira bagaimana ini hasilnya. Dan senang sekali hari ini saya bisa ngobrol dengan Pak Muslihin. Jujur ya, dari apa yang tadi disampaikan ini juga menjadi pengalaman bagi saya gitu ya Pak Muslihin ya. Oke, betul banget Pak. Sangat luar biasa. Kemudian saya juga berterima kasih banyak Pak kepada Pak Adi yang sudah menyempatkan waktunya, kemudian sudah memberikan kesempatan pada hari ini yang luar biasa, sangat keren sekali, sehingga memang sudah sedikit ada keterbukaan Pak. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak juga ini bisa mendapat pengalaman ya dan sharing ya. Mungkin saya juga ini perlu belajar ini dari Pak Muslihin, bagaimana berkolaborasi dengan guru-guru senior sekaligus juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru junior. Terima kasih sekali lagi Pak Muslihin. Kapan-kapan kita juga bisa ngobrol lagi nih, bagaimana membahas hal-hal keseharian atau hal apa saja lah ya. Alhamdulillah ini terima kasih sekali lagi Pak Muslihin sudah datang ke sini dan sudah melakukan kegiatan ini dengan saya. Terima kasih Pak Muslihin. Sama-sama Pak, alhamdulillah saya juga sangat senang sekali nih Pak. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya jauh lebih menarik lagi Pak. Amin. Jelas orang hidup itu pasti ada masalah Pak. Meskipun terkadang masalah itu ternyata bukan masalah Pak. Kalau iya betul. Terima kasih sekali lagi Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Muslihin. Selamat. Gimana nih Pak Adi perasaannya nih? Alhamdulillah saya juga sudah merasa lebih tahu ya tentang proses coaching ini Mbak Indah. Jadi
tadi juga ngobrolnya dengan Pak Muslihin seru sekali. Seru sekali ya. Bisa saling TikTok lah. Pak Muslihin menyampaikan, saya merespon gitu ya. Betul. Saya merespon, kemudian Pak Muslihin kembali merespon lagi. Ini sangat enak sekali. Lah, dari kegiatan coaching tadi yang Pak Adi sama Pak Muslihin lakukan, menurut Pak Adi sudah mencapai belum tadi kompetensi yang ingin Pak Adi capai sebelumnya? Ya, sebetulnya untuk kompetensi ini mungkin belum maksimal sekali ya Mbak Indah ya. Tapi tadi saya lihat dari kenyamanan Pak Muslihin, dari sikapnya perkataan nyambung dan lain sebagainya, ya sepertinya sudah ada yang tercapai lah dari kompetensi itu. Ini saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Adi ya. Kalau berdasarkan yang saya amati, tadi kan Pak Adi minta tolong saya, minta bantuan saya untuk menjadi pengamat, utamanya untuk mengamati kompetensi yang bisa mendengarkan aktif gitu ya. Indikatornya kan tadi Pak Adi katakan itu bisa tercapai kalau yang pertama antara Pak Adi dengan Pak Muslihin ada rasa nyaman gitu ya, saling nyambung. Dan itu kalau saya amati sudah berhasil Pak Adi. Antara Pak Adi dengan Pak Muslihin itu sudah percakapannya nyaman gitu ya. Kemudian Pak Adi juga tadi mengatakan bahwa mendengarkan aktif gitu. Saya amati juga Pak Adi sudah memberikan perhatian penuh nih saat Pak Muslihin artinya menyampaikan unek-unek ya apa yang dirasakan. Tadi mohon maaf saya mengambil ini, tadi kan ada ya katakanlah permasalahan ya antara Pak Muslihin dengan ada kesenjangan nih di sekolahnya antara guru senior dengan guru junior ya. Nah kalau saya amati Pak Adi itu sudah berhasil mendengarkan dengan aktif Pak Adi nggih. Ditandai dengan tadi anggukan, kemudian iya dan Pak Adi juga terlihat sudah sangat sabar untuk mendengarkan cerita, katakanlah ya, cerita yang dari Pak Muslihin ini. Ini luar biasa Pak Adi. Hebat. Kemudian ini juga lagi tadi Pak Adi juga berhasil menggali potensi yang ada dalam diri Pak Muslihin sehingga Pak Muslihin bisa, walaupun katakanlah masalahnya berasal dari Pak Muslihin, tapi Pak Adi juga berhasil mengantarkan, menggali potensi yang Pak Muslihin punya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini kalau berdasarkan hasil pengamatan saya Pak. Nah ini selanjutnya kompetensi apa lagi nih yang pengen Pak Adi gali dari coaching, barangkali coaching selanjutnya ya? Iya, ya tentu ini kan akan berlanjut mungkin obrolannya ya, seru ya, mungkin di saat-saat yang lain. Mungkin di kompetensi yang lain, mungkin di kehadiran penuh atau di mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobotnya, nanti ini biar saya gali lagi lebih maksimal lagi. Oke. Siap Pak Adi. Semoga sukses selalu Pak Adi dan Pak Muslihin. Terima kasih. Saya kira hasil pemantauan saya cukup ya Pak Adi ya. Pak Adi, saya mohon izin permisi untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Ya, saya sampaikan terima kasih nih Mbak Indah sudah menyempatkan waktunya untuk mengamati kegiatan ini, sudah mengganggu aktivitasnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih, nih luar biasa sekali sama-sama, hari ini. Pak Adi, kita sama-sama mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Betul, sama-sama belajar. Saya juga belajar nih dari percakapan antara Pak Adi dengan Pak Muslihin. Mohon permisi ya Pak Adi ya. Monggo Mbak Indah, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.